Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Saputra dengan NIM 2152504. Saya di sini ingin menerangkan sedikit tentang etos kerja yang representasinya untuk etika profesional. Di sini saya mencoba merealisasikan apa yang saya pahami tentang etos kerja, yaitu tentang bertanggung jawab. Oke, saya langsung saja mengambil contoh yang real. eh, kita sebagai mahasiswa seharusnya tidak atau jangan pernah menyelewengkan atau jika diberi uang untuk membayar SPP, sebetulnya tidak boleh digunakan untuk yang lain dengan alasan apapun, karena itu sudah diberikan dari orang tua untuk membayar SPP. Jadi, kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, karena nantinya itu yang kita pertanggungjawabkan ketika kita sudah meninggal nanti. Dan yang kedua yaitu eh, kecanduan disiplin. Nah, untuk disiplin, saya sendiri menganjurkan bahwa kalau masuk kuliah itu seharusnya, dan saya terapkan itu 15 menit sebelum perkuliahan dimulai itu sudah berangkat dari kos, karena kosnya dekat dengan kampus. Bila memang jauh, itu seharusnya bisa menafsir atau bisa mengira-ngira perjalanan dari rumah itu sekitar berapa, dan masih kita berikan space yang sekitar 5 sampai 10 menit cukup untuk berada di parkiran. Jika sudah datang kan tinggal masuk ke kelasnya, itu 10 menit lah cukup. Ya, itu realisasi yang kedua. Untuk realisasi yang ketiga yaitu kejujuran. Oke, untuk kejujuran ini memang agak rigid, karena memang kejujuran tidak bisa dinilai dari diri sendiri, karena harus orang lain. Karena perlakuan yang kita buat kepada orang, bisa saja jika kita mengakui, itu nanti jadinya malah takabur. Dan di sini saya mencoba untuk melakukan kejujuran apapun itu. Contohnya, jika memang sudah berjanji untuk bekerja kelompok atau ingin mengerjakan tugas dari dosen, harus segera dikerjakan, karena nantinya akan mengganggu aktivitas lain jika tidak segera dikerjakan. Baik, yang kedua yaitu mana yang sudah realisasikan etos yang sudah dijalankan. Oke, jika etos yang sudah dijalankan, jika saya tadi bertanggung jawab sudah saya kerjakan, dan insya Allah orang tua saya juga tahu dari pengalaman saya sendiri itu, yang sudah dijalankan itu bisa bertanggung jawab, karena eh, di perantauan ataupun bisa dibilang jauh dari orang tua su- sudah sejak SMK. Jadi bisa mengatur keuangan dengan apa yang dibutuhkan, apa yang hanya untuk eh, keinginan diri sendiri, yang tidak perlu, tidak begitu perlu. Jadi harus bisa mengutamakan yang harus. Lalu memiliki komitmen. Oke, untuk komitmen ini saya sendiri
berkomitmen pernah, jika suatu hari nanti saya ingin kuliah, dan untuk kuliah saya memang mengajarkan di teknik mesin. Saya berkomitmen nih dari SMK. Memang sebetulnya tidak terlalu benar karena untuk S1 teknik mesin itu yang bagus itu dari IPA karena banyak rumus-rumusnya sudah dipelajarin. Tapi tidak masalah karena di praktek SMK pun lebih unggul dan saya masuk di SMK. Pengalaman saya di situ sih lebih ke prakteknya bisa. Konsekuensi dan berani menghadapi tantangan. Oke, kalau menghadapi tantangan dan konsekuensi, di setiap tantangan, di setiap kita ingin menuju hal yang lebih baik, pasti ada konsekuensi yang harus dihadapi. Contohnya saja, jika kita ingin meningkatkan value, saya juga punya pengalaman di teman saya yang ingin mengikuti lomba atau ingin mengikuti kegiatan kampus lainnya. Itu memang mereka eh, bisa mengikuti lomba itu, tapi memang konsekuensinya aja lebih tingkat bermain atau enggak bermain sih. Kan jika bermain itu kan juga menghibur diri sendirinya itu kurang, jadi berkumpul dengan temannya kurang. Terus jika saya sendiri juga, jika tugas itu memang saya dahulukan karena konsekuensinya nanti jika tidak saya kerjakan sekarang bisa jadi besok atau lusa atau mengganggu kegiatan saya yang sudah saya rencanakan untuk kedepannya. Oke, untuk yang ketiga itu kendala yang tidak bisa dijalankan pada etos itu mungkin kendala yang tidak bisa dijalankan kehidupan. Aduh, untuk kendala etos yang masih terkendala itu kemungkinan saya memiliki jiwa wirausaha karena saya sendiri belum bisa mengatakan bahwa saya bisa berwirausaha karena menurut saya ketakutan dalam diri saya sendiri yaitu jika kita memulai dengan dana yang masih ya katakanlah saja cukup, tetapi kan kita meneliti pasarnya itu kurang. Jadi nanti akan menyebabkan kerugian dan analisis pembelinya pun juga kita belum terlalu tahu. Jadi tentang pengetahuan saja sih kalau saya masih belum berani untuk berwirausaha. Mungkin solusinya saya lebih berani untuk berteman dengan siapapun dan masuk ke circle-nya merasa asik aja gitu. Langsung so asik bisa bagaimana karena untuk kedepannya kan butuh relasi juga jika berwirausaha. Untuk selanjutnya memiliki jiwa kepemimpinan. Ya, kalau saya sendiri memang bisa dibilang memiliki, setiap orang pasti memiliki. Cuma kalau dari pribadi saya lebih suka berkolaborasi, tetapi di belakang layar. Karena kalau menurut saya pribadi itu kita tidak perlu terekspor, tetapi apa yang kita bisa lakukan kita berikan itu.
Ya mungkin itu memang bukan mental untuk leadership, cuman kalau langsung me- menaruh diri saya di depan itu saya belum berani. Mungkin, nah untuk solusinya mungkin lebih banyak bertemu orang saja sih, karena saya lebih ke pemalunya. Itu saja, mungkin memberanikan diri berbicara apapun yang inovasi yang bisa diungkapkan, seharusnya berani saja. Apapun itu, mau itu benar ataupun salah, tetapi ya memang disaring dulu apakah baik untuk dibicarakan kepada dosen atau ke teman sebaya atau ke kakak tingkat. Seharusnya memang itu dipikirkan terlebih dahulu. Oke, untuk yang terakhir itu contoh kasus tidak dijalankan amanah kerja. Kasus tidak dipaparkannya amanah kerja. Untuk amanah ya, aslinya saya masih banyak melihat di saya SMK itu kan masih banyak. Sebenarnya aturan dari sekolah itu mengharuskan siswa-siswi untuk memasukkan baju itu untuk seragam apapun kecuali seragam batik dan olahraga. Nah, untuk di situ peraturan itu menurut saya masih banyak sekali dilanggar hmm, oleh pelajar di waktu itu. Ya mungkin karena gengsinya masih tinggi ataupun perihal ingin terlihat keren atau bagaimana. Itu sebenarnya alasan apapun itu salah. Dan penyebabnya mungkin ya itu di antara circle tertentu atau teman-teman tertentu ingin me- mempresentasikan dirinya bahwa wah ini saya berani loh menantang dan saya keren. Padahal di masa-masa itu sama sekali tidak berpengaruh tentang keren ataupun apapun itu. Jadi untuk pencegahannya saya mungkin dari pengurus atau kantin ataupun dari guru sendiri itu bisa merealisasikan itu. Menyampaikan kepada siapapun yang mengetahui bahwa langsung dilaporkan saja. Jadi tidak ada kong kali kong atau tidak ada misalnya saling melindungi untuk sesuatu yang tidak baik. Oke, mungkin itu saja yang pengalaman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.